Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya, ya. Mohon maaf sebelumnya, saya menggantikan Mas Moko karena ada urusan penting. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu maklum ya dengan keadaan ini. Hari ini saya akan ibaratnya sharing ya Bapak Ibu tentang jurnalistik dan penulisan kreatif ya. Kenapa saya ambil seperti itu? Memang basic saya seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya gelarnya SS ya, Sarjana Sastra Bapak Ibu. Jadi memang dulunya berkecimpung di dunia kesastraan seperti itu. Dan dari sejak ya biar sambil tercerita background saya biar Bapak Ibu mengetahui. Sambil dulu saya kuliah, saya memang sering menulis di koran, di Suara Merdeka, di Kedaulatan Rakyat ataupun Minggu Pagi, bahkan Kompas dulu waktu itu, sehingga insya Allah saya akan berbagi tentang itu. Kemudian selepas saya kuliah, sebelum menjadi guru, saya adalah seorang editor buku dan penulis buku di penerbit di Yogyakarta, di Media Prasindo. Jadi untuk dunia perbukuan insya Allah ya ada pengalaman, tidak banyak tapi ada pengalaman seperti itu. Jadi ini ya nanti yang akan saya sampaikan adalah materi yang pernah saya sampaikan waktu itu saya mengisi jurnalistik junior ya di MTS Negeri 5 Cilacap. Saya diminta untuk menjadi narasumber dan untuk kali ini saya akan mengulang kembali yang saya tahu. Untuk itu saya akan berbagi share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Ya. Nah, sekilas untuk pengenalan jurnalistik Bapak Ibu. Nah, ini untuk IG saya ini, kalau IG ya hanya untuk foto-foto nanti. Nah, sekilas untuk pengenalan jurnalistik. Ya. Pengertian jurnalistik itu merupakan pengumpulan bahan berita atau peliputan, pelaporan peristiwa, reporting ya. Kemudian penulisan atau writing, kemudian penyuntingan naskah, berita, editing, penyajian atau penyebarluasan berita atau publishing. Jadi ada tahapan-tahapannya dari diliput, di report, di writing, sampai editing hingga sampai dipublish ya Bapak Ibu. Jadi rangkanya seperti itu. Nah, kemudian jurnalistik merupakan proses ya, teknik dan ilmu peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi aktual atau berita melalui media massa. Media massa di sini kan sudah kalau dulu kita kenal ya banyak ya, ada koran dulu ya. Kalau sekarang lebih cenderung ke internet ya, nanti bisa di website dan macam-macam itu. Kemudian proses ya, kita proses itu merupakan aktivitas peliputan, kemudian ada penulisan, penyebar luasan, info aktual melalui media. Kemudian yang namanya teknik adalah keahlian atau reporting and writing, keahlian atau keterampilan dalam penulisan dan menyajikan berita. Kemudian ilmu, berarti sebuah bidang kajian atau ilmu komunikasi massa. Ingat Bapak Ibu, bahwa jurnalistik adalah ilmu komunikasi massa. Jadi yang nantinya akan tersebar ke khalayak umum atau khalayak ramai. Kemudian jenis-jenis jurnalistik berdasarkan media. Yang pertama jurnalistik cetak atau print journalism ya, yaitu proses jurnalistik di media cetak atau koran, surat kabar, majalah ataupun tabloid. Yang sekarang ini saya rasa sudah bergeser ya ke elektronik atau online itu ya. Kemudian jurnalistik elektronik, yaitu jurnalistik penyiaran,
broadcasting journalism ya, yaitu proses jurnalistik di media radio, televisi, dan film. Ya, jadi sudah ada pergeseran. Kemudian digeser lagi jurnalistik online ya, atau jurnalistik daring dalam jaringan, yaitu penyebarluasan informasi melalui situs web atau laman ataupun portal berita seperti media internet, media online, media cyber, ataupun media sosial lainnya. Kemudian ada elemen-elemen dalam jurnalistik. Yang pertama, kewajiban pertama adalah pada kebenaran ya. Namanya jurnalistik adalah berkewajiban untuk pada kebenaran. Jadi jangan menggunakan berita-berita hoax ya, yang marak menimbulkan persepsi yang salah seperti itu. Kemudian kesetiaan ataupun loyalitas jurnalis itu adalah kepada warga. Jadi intinya namanya jurnalistik ya tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau warga ya. Kemudian disiplin verifikasi. Jadi kalau kita membuat berita ya toh, harus diverifikasi dulu, jangan sampai hanya dari satu pihak saja. Misalkan ada pihak-pihak tertentu yang berseteru, kita harus verifikasi terlebih dahulu, tidak asal berdasarkan gosip atau hoax itu ya. Kemudian jurnalis harus tetap independen. Namanya jurnalis itu independen. Jadi ibaratnya tidak bisa dipengaruhi ya, adanya beritanya seperti itu jangan ditutup-tutupi itu. Kemudian jurnalis bertindak sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau ya di masyarakat seperti itu. Kemudian jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik, komentar, dan tanggapan dari publik. Selanjutnya, membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Jadi ada berita yang penting tapi tidak disajikan dengan menarik atau relevan, tentu tidak akan tersampaikan pesannya seperti itu. Kemudian berita yang disajikan komprehensif dan proporsional, sesuai porsinya, tidak berat sebelah Bapak Ibu. Kemudian mengikuti hati nurani. Jadi kita kalau meliput sesuatu harus menggunakan hati nurani karena hubungannya dengan etika, tanggung jawab moral kita, dan standar nilai kebaikan seperti itu. Nah, dan bahasa yang digunakan dalam jurnalistik itu bahasa wartawan ya. Biasanya karakteristiknya itu singkat, padat, jelas, lugas, dan menarik ya. Menarik di sini ya bisa biar orang tertarik, tentunya menggunakan judul yang menarik ya, pilihan-pilihan diksinya harus sesuai. Kemudian ya bahasanya ringkas, hemat kata ya, namanya itu ringkas ya, tidak jenuh dan tidak mubazir. Kemudian lugas, menggunakan kalimat denotatif, kalimat sebenarnya, tidak ambigu ya. Terus langsung ke pokok masalah, tidak bertele-tele, tidak muter-muter dulu, tapi langsung tujuannya apa, seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh yang sering digunakan kata-kata mubazir Bapak Ibu dalam kita menulis ataupun percakapan ya, yang bersifat boros biasanya, berlebihan atau berulang gitu ya. Nah contohnya yang pertama kata adalah, ini saya tandai merah Bapak Ibu, itu adalah yang kata-kata yang mubazir atau boros. Ia adalah seorang dokter. Padahal kita cukup menggunakan ia seorang dokter, Bapak Ibu. Kemudian kata telah, petunjuk masa lampau itu ya. Nah yang di merah itu, ia telah menikah setahun yang lalu. Bisa digantikan kata ia menikah setahun yang lalu. Kemudian untuk ya, itu terjemahan dari itu dalam bahasa Inggris. Ia berusaha untuk menjadi dokter teladan. Nah ini diubah. Ia berupaya menjadi dokter teladan, seperti itu. Kemudian kata-kata yang sering dipakai yang mubazir itu kata dari. Nah, bapak dari dua anak ini, ya cukup dengan bapak dua anak ini, seperti itu. Kemudian kata daripada, anak daripada Bapak Rahman, cukup anak Bapak Rahman. Ini banyak sekali ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Terus bahwa ya menggunakan kata sambung, ia mengatakan bahwa anaknya memang bersalah. Nah, seharusnya cukup ya, ia mengatakan anaknya memang bersalah. Kemudian ada bentuk jamak yang tidak perlu diulang, contohnya itu ya, banyak teman-temannya yang terharu, banyak temannya yang terharu ya.
para hadirin sekalian yang berbahagia, ya. Kemudian bisa diganti hadirin yang berbahagia. Jadi ada kata-kata yang tidak perlu digunakan. Nah, Bapak Ibu bisa cermati ya, contoh kata lain yang kata mubasir itu ya. Yang pertama itu yang saya merah itu ya Bapak Ibu. Di acara dilaksanakan pada hari Minggu sore tanggal 21 September 2014. Nah, kata pada hari dan tanggal bisa dihilangkan. Yang bawahnya juga sama ya, ada kata pada bulan itu langsung saja dihilangkan saja. Itu sama juga yang tahun juga pada tahun. Itu yang saya merah-merah Bapak Ibu. Bertempat di itu juga. Mahasiswa dan polisi bentrok dalam aksi demonstrasi yang bertempat di Bundaran HI. Cukup diganti mahasiswa dan polisi bentrok dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI. Jadi penggunaan kata-kata. Terus kemudian ada kata-kata jenuh. Kata jenuh yaitu kata yang penat, ya. Kata klise, stereotip ya, yaitu kata-kata yang sering dipakai dalam transisi atau peralihan. Ini juga perlu diperhatikan. Ada ya kata jenuh itu bisa contohnya di sini ada beberapa ya. Ada kata sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui dalam rangka bahwasannya hubungan sampai sebagai informasi. Nah, kita kembali lagi Pak Ibu tadi contoh ya, dari contoh penggunaan kata ya di dalam jurnalistik biar lebih efektif dan efisien. Kemudian ada produk jurnalistik. Yang pertama berita atau news, itu berupa laporan peristiwa. Kemudian yang kedua opini atau views, ya. Tulisan berisi pendapat, penilaian, pemikiran atau analisis tentang suatu masalah atau peristiwa. Kemudian yang ketiga feature, ya, tulisan yang menggabungkan fakta dan opini atau tulisan khas bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Di berita ini ya dibungkus dengan lebih santai seperti itu. Kemudian foto dan video jurnalistik produknya itu ya. Biasanya kan di koran ada atau di website juga ada videonya, ada fotonya untuk menguatkan sebuah peristiwa dengan narasi tertentu. Nah, ini contoh dulu ya, zaman saya masih mahasiswa. Saya sering nulis ya dulu di ini Kedaulatan Rakyat tuh, tahun 2005 saya masih menyimpannya itu ya sebagai dokumentasi saja ya Mbak dulu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya kegiatan menulis ya awalnya memang kalau saya bandingkan ya untuk tulisan saya dengan yang terdahulu dengan sekarang beda jauh Bapak Ibu. Karena namanya proses ya Bapak Ibu, kadang kita sering menulis tapi takut salah. Jadi intinya kalau kita menulis sebenarnya tulis apa saja yang kita mau. Nah, nanti kalau sudah selesai baru ada proses editing. Nah, di situ akan pentingnya. Juga jam terbang ataupun kebiasaan kita juga berpengaruh terhadap tulisan ya. Waktu itu ya zaman saya masih kuliah tahun 2005 itu setiap tulisan di koran mendapatkan apa namanya? fee atau bonus lah ya. Kayak penghargaan dari koran atau majalah waktu zaman saya sekitar 50.000 sampai 100 dengan catatan waktu itu harga masih murah-murah Bapak Ibu. Untuk 50.000 bisa untuk satu minggu untuk saya itu waktu itu. Nah, itu pengalaman saya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang beberapa memang portal online ya menawari saya untuk menulis walaupun dengan ghostwriter artinya ya. Jadi menulis dengan bukan nama saya itu ada seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi ke jenis berita. Itu ada hard news ya. Pemberitaan singkat mengenai informasi penting dan menarik yang sedang dan sudah terjadi di masyarakat. Hard news sifatnya time concern atau terikat waktu, sehingga penyampaian beritanya kepada masyarakat harus cepat dan segera. Ya karena kalau tidak cepat dan segera nanti keburu basi ibaratnya. Jadi berita sudah kejadian, kalau telat mengabarkan nanti akan keduluan istilahnya gitu ya. Kemudian soft news.
bersifat timeless atau tidak terikat pada waktu, sehingga penyampaian beritanya pun tidak harus dilakukan di saat yang bersamaan dengan informasi atau terjadinya peristiwa tersebut. Ini lebih fleksibel, bisa ditayangkan kapan-kapan itu ya. Kemudian ada opinion news, yang merupakan halaman berita yang berisi pandangan atau pemikiran seorang narasumber untuk menganalisis suatu isu atau peristiwa sedang terjadi. Nah, biasanya narasumber ini bisa berasal dari cendekiawan, jurnalis, ataupun masyarakat ya. Namanya opini ya berupa opini ya, tapi dengan catatan tadi ya, harus berdasar opininya. Kemudian interpretative news, jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tetap berdasarkan fakta. Ya, seperti itu. Interpretasi. Jadi, kita melihat sesuatu pasti bisa diinterpretasikan seperti itu. Melihat apa kejadian. Kemudian investigation news, ya suatu jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan serta penelitian dari berbagai sumber yang dapat menjadi sumber kita ya. Nah, jenis-jenis opini banyak itu Bapak Ibu, ada artikel, ada tajuk, ada kolom, ada karikatur, dan ada esai. Jenis feature juga demikian, ada tips, laporan perjalanan, biografi, dan profil ataupun resensi. Nah, ini kembali ke prosesnya ya. Jadi setelah ada berita kan ada proses-prosesnya. Proses produksi berita ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin tahu, yang pertama ada news planning, kemudian hunting, writing, editing, sampai publishing. Jadi news planning ibaratnya kita mencari berita, ibaratnya planning ya, mau buat berita apa. Kemudian news hunting berarti kita mencari, kemudian ditulis, kemudian diedit sampai dipublikasikan Bapak Ibu, prosesnya ya. Kemudian manajemen redaksi ya, kemudian manajemen redaksi itu ada pemimpin redaksi, ada redaktur pelaksana, redaktur, reporter, layout, koresponden, kontributor. Ini hampir sama ya Bapak Ibu, ketika saya 2 tahun di dunia perbukuan hampir sama. Ada pimret, itu namanya pimret redaksi, ada redaktur pelaksana, ada redaktur, reporter, layout, koresponden, sampai kontributor. Nah, saya pernah menduduki jabatan ini ya Bapak Ibu, yang editor pernah, redaktur pelaksana pernah, dan terakhir sampai pemimpin redaksi juga pernah Bapak Ibu. Langsung ke ini ya, media jurnalistik ya. Kemudian media jurnalistik terdiri dari surat kabar, koran itu terbit harian, ada majalah, ada tabloid, kemudian elektronik, ya ada seperti tadi saya ulang lagi ya, ada radio siaran, televisi, dan film. Kemudian media cyber, media massa di internet ya. Gitu. Ini untuk pengenalan saja Bapak Ibu. Kemudian bagaimana menulisnya ya, begini ya. Saya lagi ya, menulis berita, reportase, dan feature. Tadi perkenalan, kita sudah mulai ibaratnya pengertian prakteknya seperti apa ya. Kita akan lanjut ke pengertian berita. Nah, kalau pengertian berita ya bisa tafsiran masing-masing Bapak Ibu, tapi secara umum seperti ini ya. Dari pengertian KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat Bapak Ibu. Nah, menurut Michael Carnier ya, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Kemudian ada pendapat Moulsby, pengertian berita adalah penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta, intinya itu. Nah, tadi ini ya ada jenis-jenis berita, ya ada strike news, berita langsung, deep news, berita mendapat ya, mendapatkan berita ini. Kemudian opinion, berita opini, interpretatif, kemudian investigasi. Fungsi fakta ya dalam berita. Kemudian yang pertama menguatkan data pendukung, kemudian meyakinkan pembaca informasi akurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menyampaikan berita secara utuh, tidak memihak, dan mempertegas fungsi berita.
Unsur-unsur berita ya sama Bapak Ibu, ada what ya, ada who, where, when, why, and who ya. Cara menulisnya seperti ini Bapak Ibu ya, ini hanya ringkasan saja. Menemukan peristiwa untuk jadikan berita. Syarat peristiwa itu harus menarik Bapak Ibu yang jadikan berita. Kalau berita tidak menarik, biasa-biasa saja, tentu orang tidak akan tertarik. Intinya kalau di YouTube ada judul menarik, kita kan cenderung ngeklik Bapak Ibu. Kalau berita juga demikian ya. Kalau beritanya misalkan kemarin hari raya kurban ya, beritanya penyembelihan sapi di daerah mana itu kan, di masjid mana, itu tidak akan menarik. Tapi ya, misalkan akan menarik, misalkan seorang penyembelih kurban terinjak sapi hingga misalkan kejadiannya luar biasa sampai berdarah-darah misalkan, itu akan menarik, orang penasaran seperti itu. Kemudian pencarian sumber berita. Berita bisa didapatkan secara kebetulan Bapak Ibu, bisa juga kita harus yang mencari sumber beritanya seperti itu. Kemudian ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini kalau kita mencari berita. Kemudian mencatat hal penting, tadi yang 5W1H. Kemudian membuat kerangka berita. Yang ke-6 adalah menulis berita. Kemudian tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Kemudian tidak menonjolkan kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Ini tidak boleh terlalu divulgarkan Bapak Ibu. Ya, ini hubungannya dengan etika Bapak Ibu. Kemudian untuk yang 9, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan golongan. Ini juga dihindari Bapak Ibu ya. Ini kalau sudah mempertentangkan cenderung berita hoax biasanya Bapak Ibu. Sifatnya mengadu domba. Kemudian tata bahasa dan kosakata harus benar Bapak Ibu. Yang tidak kalah menarik adalah menyunting berita. Jadi kita penyuntingan harus tahu mana yang bisa dimasukkan di dalam berita dan mana yang tidak Bapak Ibu. Nah, unsurnya sama seperti tadi. What itu tentang apa, who siapa, when kapan terjadinya, where di mana peristiwa terjadi, kemudian why alasan atau mengapa terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, itu prosesnya. Nah, kemudian reportase. Nah, kita belajar reportase berasal dari kata report ya dalam bahasa Inggris yang artinya melaporkan atau memberitakan. Nah, jadi reportase bisa diartikan sebagai kegiatan jurnalistik berupa peliputan langsung sebuah peristiwa di lokasi kejadian. Kemudian tahapan reportase itu reportase dasar, yaitu peliputan berita pada tahap awal atau dasar. Berita yang dihasilkan dari reportase dasar berupa straight news atau berita langsung. Ciri dari straight news ya, biasanya tersusun dari 2 hingga 6 alinea, bersifat padat, langsung pada inti ya, seperti itu. Tetap menggunakan 5W1H. Kemudian reportase madya. Nah, dibanding reportase dasar tadi ya, reportase madya sifatnya lebih kompleks karena cakupan informasi lebih luas dan banyak. Nah, teknik reportase yang jangkauannya lebih luas daripada berita straight news tadi. Reportase madya akan menghasilkan berita feature yang lebih berfokus pada sisi human interest Bapak Ibu. Kemudian reportase lanjutan atau mendalam, sering disebut news analysis ya. Reportase lanjutan jauh lebih kompleks dari reportase dasar dan madya. Karena jenis reportase ini tidak hanya berisikan berita, namun juga disertai analisis mendalam mengenai pemberian tersebut. Contoh laporan investigasi. Namanya investigasi, kita kan harus menemukan sumbernya bagaimana, hingga kejadiannya seperti apa, hingga akhirnya seperti apa itu. Nah, persiapan kalau Bapak Ibu atau nanti untuk kalau ngajar anak ya dalam jurnalisme ataupun ekstrakurikuler jurnalisme, persiapan untuk reportase yang pertama adalah riset. Nah, riset itu sesuai topiknya apa gitu nanti. Kemudian angle ya, menarik dan penting. Tentukan sudut pandang sisi menarik yang jarang diekspos ya. Misalkan peristiwa korban yang jarang diekspos ya. Kalau orang kaya berkorban kan sudah biasa Bapak Ibu. Tapi misalkan ada seorang pemulung, dia berkorban,
dengan seekor kambing. Itu kan ada sisi menariknya Bapak Ibu. Bagaimana dia mengumpulkan uangnya untuk mewujudkan mimpinya untuk melakukan kurban. Ataupun ibadah haji juga demikian. Ya. Kalau orang kaya ibadah haji, mungkin orang yang namanya orang kaya duitnya banyak itu kan. Tapi kalau ada pemulung sampai naik haji ataupun jual biasa lah ya, naik haji kan ada sisi menariknya. Kok bisa seperti itu? Itu namanya angle Bapak Ibu. Kemudian buat daftar pertanyaan. Jadi kalau kita sebelum reportase atau report ya tadi ya, kita harus membuat daftar pertanyaan. Ya, biar fokus kita mau ngapain Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada pertanyaan, pertanyaan pokok itu lebih mudah. Adapun kalau pertanyaan tambahan bisa pas kita melaksanakan reportase. Kemudian menyiapkan peralatan tulis atau perekam. Kalau zaman dulu ya, kita hanya dengan alat tulis ya. Tapi zaman sekarang kan sudah dimudahkan dengan teknologi Bapak Ibu. Kalau kita wawancara dengan narasumber cukup direkam dengan HP biar bisa diputar kembali. Kemudian ada klarifikasi Bapak Ibu, ya berguna untuk menghindari kesalahan dalam publikasi. Jadi kita diklarifikasi, terutama berita-berita yang sensitif Bapak Ibu, diklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax tadi. Nah, kemudian kita belajar feature Bapak Ibu. Feature merupakan cerita atau karya khas yang berpijak pada fakta serta data yang diperoleh lewat proses jurnalistik. Feature adalah cerita atau karya khas dan bukan penuturan atau laporan soal fakta. Sehingga cara penulisannya pun berbeda dengan berita. Kalau berita kan lugas Bapak Ibu. Feature beda lagi Bapak Ibu. Lebih santai Bapak Ibu. Tapi menyentuh human interest tadi. Kemudian kekhasan feature. Yang pertama itu informatif Bapak Ibu. Karena dalam feature membahas soal situasi atau aspek kehidupan, ya informasi bersifat ringan namun sangat berguna bagi masyarakat. Ya, betul. Ya. Yang berguna, sesuatu yang berguna, Bapak Ibu bisa berbagi tips misalkan ya, cara membuat ikan tidak amis bagaimana. Ya, itu kan feature-feature yang ringan Bapak Ibu. Misalkan ada tips tertentu ya, tadi membuat ikan tidak amis bagaimana, bisa dikasih misalkan jeruk nipis atau yang lain, atau ada cara yang lain. Kemudian misalkan kan banyak yang belum tahu Bapak Ibu, misalkan agar daun pepaya yang kita rebus tidak pahit itu dengan apa gitu kan, misalkan dengan menggunakan tanah liat ataupun lumpur seperti itu, campurannya seperti itu. Kemudian namanya feature ada unsur hiburannya Bapak Ibu. Dari pembuatan menyertakan aspek humor atau unsur lain mampu membangkitkan emosi, kemudian rasa simpati pembaca. Jadi namanya tadi kekhasan feature adalah human interest, menyentuh sisi kemanusiaan kita. Jadi berita tidak disampaikan dengan kaku banget, tidak, tapi tetap ada unsur beritanya, kemudian ada rasa simpatinya, seperti itu. Kemudian adalah kreativitas yang berikutnya. Tapi harus disusun ya, namanya mengkreasi kita terus dari sudut pandang penulis berdasarkan riset tadi Bapak Ibu. Jangan asal-asalan, tapi sudah ada riset atau penelitian atau pengamatan yang terlebih dahulu. Kemudian boleh subjektif, namanya feature kan sudut pandang kita penulisnya. Jadi boleh subjektif ya. Dengan gaya bahasa jurnalistik ya, tapi yang lebih nyastra Bapak Ibu. Jadi tetap beritanya fakta tapi disampaikan dengan yang lebih bersifat sastra. Jadi yang lebih menarik loh Bapak Ibu, seperti cerita biasa kita lah kalau ngobrol dibumbui gitu seperti itu. Nah, ini contoh ya tulisan saya dulu di buku ya. Ini berawal dari feature saya ini ya. Cahaya misterius di Bandara Juanda. Ini intinya Bapak Ibu. Waktu itu kejadian tahun 2008 Juli itu ya. Ada masyarakat melihat cahaya di atas langit ya, di Bandara Juanda itu, dekat-dekat situ. Nah, banyak orang tidak tahu, menimbulkan ibaratnya banyak tanda tanya orang bahwa di situ ada UFO, penampakan UFO muncul. Ya. Itu kan ini berita sederhana Bapak Ibu.
ada UFO muncul di sekitar Bandara Juanda. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ya, yang tadi berkelap-kelip, ini cahaya seperti ini, ternyata hanya sebuah layang-layang yang diterbangkan masyarakat. Ini kan sesuatu yang ringan tapi membuat kita lebih santai tertawa ya. Dikira UFO ternyata hanya layang-layang gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Itu untuk penulisan. Kita langsung saja di bagian menulis kreatif, dan ini proses akhir pembuatan layout ya, sudah menulis kreatif. Nah, menulis kreatif ya Bapak Ibu, tadi kita sudah cari berita, baru kita tuliskan Bapak Ibu. Ya, jadi menulis kreatif adalah proses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik Bapak Ibu. Nah, karakter tulisan kreatif yang pertama imajinatif, menekankan pada daya hayal. Ini beda ya, tadi kalau feature berdasarkan fakta, namanya menulis kreatif. Ini ya, bedakan aja Bapak. Menulis kreatif berarti sesuai imajinasi kita. Tadi yang ibaratnya jadi simpulkan berita, feature dan lain-lain itu merupakan non fiksi. Namanya penulisan kreatif di sini yang saya tekankan adalah fiksinya. Jadi bisa nulis cerpen dan macam-macam sudah situ Bapak Ibu. Cerpen, novel maupun puisi ya. Jadi tulisan kreatif yang berdasarkan imajinatif seperti itu. Kemudian ekspresif. Ya, penulis harus mampu menggugah pengalaman batin pembaca melalui ekspresi penulis yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan. Mungkin kalau kita membuat karangan fiksi ya, tentu ada orang-orang yang, oh itu kisahnya seperti saya, pengalaman saya, pasti ada yang seperti itu akan lebih tergugah. Kemudian apresiatif, itu menekankan pada kesengajaan penulis dalam menyenangi dan menikmati ide cerita yang akan disajikan dalam tulisan, sehingga mampu menciptakan nilai baru ya dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, Bapak Soeharto. Oke, silakan Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya penyaji materi Bapak Latino. Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua ya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau kita mau membuat cerita pendek yang katakanlah untuk ditujukan ke audiens ya anak-anak SD yang usia ya 6 tahun ke bawah ya. Banyak satu kalimat itu ya yang ideal terdiri dari beberapa kata gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena cerita pendek itu mungkin hanya sekitar 300 atau 500 kata, yaitu gambar sebagai penunjang cerita, yaitu dalam posisi layoutnya itu membutuhkan media kira-kira berapa persen dari media yang ada, Pak. Mungkin ya itu dulu aja. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soeharto atas pertanyaannya. Iya, Bapak Ibu yang lain monggo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh sambil saya jawab nggak apa-apa? Oh ya, ini ada. Oh ya, silakan Pak Ratna. Ya. Dijawab Ya, dulu. jawab dulu nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih Pak Soeharto. Untuk cerpen SD usia anak mungkin kelas 1 kelas 2 ya Mbak, itu ya. Saya sarankan gunakan kalimat pendek-pendek ya, nggak lebih dari 10 kata Bapak. Iya. Karena
Misalkan dalam satu paragraf pun ya paling terdiri maksimal 3 kalimat saja Bapak. Ya. Jadi nanti karena audiensnya kan anak-anak sukanya yang secara literasi kan belum seperti orang dewasa Bapak Ibu. Jadi kata cukup 5 sampai 10 itu sudah cukup kata-katanya. Kata itu ya dalam bentuk kata. Untuk paragrafnya maksimal 3 Bapak. Kalau saya pribadi loh ya. Saya berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Karena audiens anak-anak tuh lebih suka yang simple-simple. Nanti langsung agak to the point, tidak melebar-melebar. Jadi kalau usia-usia SD cenderung ke pokok-pokoknya Bapak Ibu. Nah, untuk gambar atau media, kebetulan kalau Bapak Ibu pernah kirim ke media cetak ya, itu gambar sama media itu nanti yang menentukan dari sana. Jadi kita hanya bikin ceritanya Bapak. Jadi untuk gambar mau berapa persen, tapi biasanya cerita tidak gambarnya tidak terlalu banyak Bapak. Misalkan sekitar 30%-an Bapak biasanya untuk gambar dari satu itu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih jawabannya Bapak Ratino. Kemudian Bapak Ibu lainnya, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, izin bertanya Pak Ratino saya. Silakan. Ya, jadi gini ya Pak Ratino, saya juga mengajar pelajaran bahasa juga, dan di materi saya juga ada materi berita, ya, cara untuk menulis berita. Nah, anak itu kan kalau ditanya, kadang kita tanya apa, mereka jawabnya cuma seperlunya aja, ya, jawabnya cuma paling satu kalimat, satu kata, dua kata, udah gitu ya. Nah, untuk menjawab saja mereka singkat, padat, dan jelas. Padahal ketika kita sedang materi berita itu kan diperlukan banyak kalimat ya untuk menulis suatu berita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih caranya untuk menstimulasi siswa supaya siswa itu dapat menulis berita dengan baik, begitu Pak? Oke. Ya. Terima kasih. Ya, ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja ya Ibu ya. Ini sharing saja. Untuk anak kadang memang saya saya juga ngajar bahasa Indonesia. Itu anak-anak kalau awal memang kalau disuruh ngarang itu sulit Bapak Ibu. Tapi untuk khusus berita ini yang saya sudah praktekkan, cara menstimulusnya itu seperti apa? Saya biarkan anak itu ngobrol. Saya masuk misalkan anak ribut sedang ngobrol, saya biarkan. Nanti beberapa menit baru saya itu stop obrolan mereka. Misalkan 10 menit atau 15 menit saya stop obrolan mereka. Nah, saya itu ibaratnya langsung sudah mereka ngobrol, saya stop, tak suruh nulis berita. Mereka obrolan kan ada itu tadi ya. Dari obrolan mereka ternyata kan bisa melebar, mereka bisa bercerita. Nah, saya ibaratkan seperti itu. Kalian ngobrol saja itu sudah bisa banyak kalimat dan banyak kata. Nah, apalagi kalau dituliskan dalam berita. Pada satu ketika saya tak suruh anak itu di rumah merekam percakapan mereka dengan temannya seperti apa. Ya. Itu kan ada aplikasi itu yang yang recorder yang dari suara ke ke tulisan. Nah, mereka suruh transfer percakapan mereka dengan temannya, ternyata jadi banyak itu loh. Nah, itu dari situ langsung tak suruh dipetakan hal-hal pokoknya yang mana, dibikin cerita seperti itu. Nah, dari situ mereka hanya tersenyum. Ternyata kita ngobrol banyak banget ya, berapa lembar ini Pak? 3 lembar ini Pak. Padahal kalau disuruh nulis itu sulit. Nah, awal mulai dari situ, dari obrolan mereka tak suruh cari poin-poin pentingnya seperti itu. Itu cara saya seperti itu. Kemudian mereka praktekkan seperti bercerita Bapak Ibu ya, disuruh cerita. Kalau liburan seperti ini ya, misalkan kemarin liburan semester, tak suruh cerita di depan ya oleh beberapa kalimat, tapi setelah dituliskan ternyata mereka lebih
banyak. Ya, dari seperti itu karena mereka sudah terbiasa dengan metode seperti itu, mereka tidak kalau ngarang ya alhamdulillah ya ada peningkatan lah, tidak banyak ada peningkatan. Dan idenya juga original ya. Original dari mereka kalau suruh bercerita dituliskan saya bilang sesuai kata hatimu mau cerita apa bebas ya namanya anak-anak ya yang suka burung dara itu suka ibaratnya bercerita prosesnya dia nerbangin burung dara ada yang suka mancing dia ceritakan dari rumah sampai pulang kembali sampai digoreng ada seperti itu jadi dibiasakan menceritakan kejadian yang sering mereka alami saja karena mereka lebih paham yang mereka alami seperti itu kalau yang sudah saya lakukan seperti itu Ibu Flo. Oh iya, berarti langsung apa yang kamu alami silahkan ditulis gitu ya Pak ya, Iya, berdasarkan pengalaman gitu ya. iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Ratuna jawabannya. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing mungkin dengan kami yang ada di SMP Negeri 1 Cireplegi bagaimana pengajarannya di sana dalam menulis berita dan cerita. Silakan. Ya, Pak Soeharto. Untuk yang kedua Oh kalinya iya, Pak, Silakan Pak, Iya. Pak. Santai saja Pak. untuk silakan. masalah ya masalah cerita untuk anak kita kan harus titip nilai-nilai sosial ya, ya nilai-nilai sosial yang harus kita titipkan di dalam pesan cerita itu sebaiknya nilai-nilai yang berhubungan dengan kearifan kearifan lokalnya itu. Tapi dalam bahasa yang simpel kan kita terkadang sulit Pak itu untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan di dalam cerita itu. Mungkin ada ya pencerahannya dari Pak Ratino. Terima kasih. Oke. Ya tadi untuk nilai sosial intinya contohnya baik buruk itu Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak SD, saya contohkan anak saya saja ya, itu ya. Kalau bawa makanan dari rumah itu Bapak Ibu. Nah, dari makanan dari rumah itu kan tak bawaan tidak cuma satu biasanya beberapa. Nah, nanti saya ibaratnya nanti ini kalau ada teman minta dikasih ya gitu. Jadi kalau cerpennya misalkan intinya saling berbagi tapi dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalkan diceritakan seorang anak ya yang suka berbagi tadi. Jadi kalau ada anak yang mungkin tidak istirahat tidak bawa makanan sebaiknya seperti apa itu anak-anak biasanya lebih paham jika langsung dengan contohnya Bapak Ibu. Misalkan tadi hal kecil saja ya Bapak Ibu tadi hanya berbagi makanan kan sudah menunjukkan nilai sosial bahwa anak pun bisa berbagi tidak harus yang wah namanya anak kan seperti itu misalkan kalau ada anak yang jatuh diceritakan di novel itu kemudian ada tokoh yang menolongnya minimal ibadah merangkulnya dalam arti memberikan obat atau bagaimana atau menghubungi gurunya itu kan termasuk nilai sosial Bapak Ibu contoh simpel-simpel saja jadi dekatkanlah anak dengan kejadian-kejadian yang sering mereka alami itu akan lebih mengena insya Allah Bapak seperti itu Bapak. Ya, demikian Pak Soeharto, sudah jelas ya? Oke, kemudian Ibu Siti, silahkan Ibu Siti. Ya, halo Ibu Siti. Sepertinya kepencet nopo nggih. Ya, di di menu pesan itu banyak sekali yang bertanya sertifikat dikirim kemana, kemudian grup telegramnya namanya apa. Ya, nanti sertifikat akan dikirim melalui grup telegram ya, kita infokan di grup telegram. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum
masuk ke grup Telegram itu alamatnya atau link grup Telegramnya sudah kami share di kolom pesan ya, yang di yang di share oleh akun SMP Negeri 1 Jeruk Legi ya, http t.me terus garis miring bla 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 itu ya, ternyata tidak bisa dibaca itu. Ada huruf, ada angka ya. Itu grup Telegramnya yang t.me itu grup Telegram. Kemudian kalau yang alamatnya bit.ly bit.ly itu daftar hadirnya ya. Bapak Ibu sudah ada di kolom pesan. Ya, silakan pertanyaan lainnya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, kita sudahi webinar pada hari ini ya Bapak Ibu. Iya, kami segenap panitia yang bertugas, mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita semuanya log out dari webinar ini ya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Oke, mohon minta tolong pada Pak Ratino untuk memfotokan. Oke, siap. Iya, Saya siap. silakan Bapak Ibu on cam dulu semuanya, nggih. Kita berikan pose terbaik kita, pose yang cantik, pose yang ganteng. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ya, Pak ya, Ratino, senyum. tolong. Ya, senyum, Bapak Ibu. Terus lagi. Sekali lagi. Ya, cukup Bapak Ibu, cukup. Udah. Iya, sudah. Oke, terima kasih Pak Ratino. Ya, baiklah Bapak Ibu, acara pada hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Semoga selalu semuanya. Iya, amin. Terima kasih Pak Agus doanya. Segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan silakan ditunggu untuk webinar selanjutnya dari Kombel SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.